Halo sahabat walleter, selamat datang kembali di channel Info Wallet. Pada video kali ini saya akan menggunakan timer DC ini untuk memutuskan arus dari aki ini. Jadi ketika teman-teman menggunakan ampli wallet di mana teman-teman menggunakan full DC. Full DC itu artinya kita menggunakan aki sepenuhnya, tidak menggunakan listrik PLN atau menggunakan colokan ini. Ini kita gunakan tujuannya agar ampli ini lebih awet karena menggunakan arus searah atau tegangan DC dari tenaga aki ini. Jadi ampli ini tidak terjadi lonjakan listrik dari PLN, jadi full DC. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru atau video-video terbaru dari channel Info Wallet. Jadi di sini seperti teman-teman lihat, di sini saya menggunakan cas aki merek Piro CP58 yang dihubungkan ke aki. Di sini saya ilustrasikan bahwa aki ini bisa teman-teman gunakan aki seperti itu. Di sini saya menggunakan aki motor. Ini daya tahannya tidak terlalu lama, teman-teman. Saya sarankan menggunakan aki yang memiliki ampere yang besar. Cuma di sini saya ilustrasikan agar di video edukasi ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Jadi pada saat ini saya sedang mengecas aki. Ini cas aki dihubungkan ke listrik PLN. Jadi dari cas aki ini mengisi ke aki. Kemudian di sini sudah saya rangkai beberapa lembar kabel. Di sini saya belum ada hubungkan ke ampli, teman-teman. Di sini sudah ada timer juga. Ini ada kabel yang akan kita gunakan atau hubungkan nanti ke aki. Di sini saya menggunakan capit buaya, dan di ujungnya ini saya sudah memasang skun. Nah, di kabel yang berwarna hitam ini saya pasang juga. Di sini kabel yang berwarna hitam saya pasang juga skun. Kemudian yang satunya ini tidak saya pasangkan skun. Nah, di sini ada satu lembar juga kabel yang saya pasangkan skun. Oke, teman-teman, lanjut saja kita ke cara merangkainya. Kenapa ada menggunakan timer seperti ini? Ini gunanya untuk memutuskan atau mematikan ampli pada misalnya jam-jam 10 sampai jam 3 itu kan burung walet sudah tidak ada terbang di luar gedung, makanya kita gunakan timer ini untuk mematikan ampli ini. Kecuali teman-teman menggunakan ini tidak menggunakan aki, teman-teman bisa menggunakan timer DC seperti ini. Ini teman-teman bisa menggunakan timer DC. Jadi pada saat teman-teman menggunakan timer seperti ini bisa mematikan ampli, mematikan power yang masuk ke ampli. Tapi pada video edukasi hari ini saya akan mempraktekkan menggunakan timer DC 12 volt seperti ini. Jadi cara merangkainya ya itu adalah sebagai berikut. Tadi ini kabel sudah saya rangkai, kemudian yang satunya ini saya hubungkan ke bagian ini, teman-teman bisa lihat. Ini yang sebelah kiri itu bermuatan positif, bisa pasang seperti ini. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Kemudian saya ambil lagi kabel yang berwarna hitam yang ada skunnya seperti ini, saya hubungkan ke
bagian negatif dari timer DC ini. Saya pasang. Nah, setelah itu saya pasang kabel negatif ini ke bagian ampli. Di ampli di bagian negatifnya seperti ini. Ini bagian negatifnya. Kemudian saya kencangkan menggunakan obeng. Kemudian ini kabel yang satunya ini saya pasang juga ke bagian ampli yang sebelah kanan, yaitu kutub positifnya yang merah. Nah, kemudian yang kabel berwarna merah ini, saya pasang di bagian switch timer. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dari ampli. Yang dari ampli ini saya pasang juga ke timer bagian switch. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman bisa melihat. Jadi untuk menyalakan timer ini dibutuhkan power 12 volt. Nah, untuk mendapatkan power 12 volt itu kita ambil dari tegangan aki. Nah, sampai posisi ini kita langsung menjepitkan capit buaya ini ke bagian positif yang berwarna merah, kemudian yang negatifnya berwarna hitam. Nah, di sini posisi ampli sedang mati karena di bagian timernya saya belum aktifkan. Untuk membuka kuncinya yaitu tekan CR sebanyak 4 kali. Sini 1 2 3 4 sampai tanda kuncinya hilang. Kemudian di sini manualnya saya ubah menjadi on. Nah, nih seperti teman-teman lihat di sini lampunya padam. Ini lampu on off-nya. Kemudian belum ada suara keluar. Jadi pada saat saya rubah ini modenya ke mode on, dia akan menyala. Nah, mungkin teman-teman bisa mendengar suara walet dari speaker ini. Nah, untuk mematikan misalnya teman-teman ingin mematikan ampli ini pukul 20.28. Jadi caranya itu tinggal teman-teman atur programnya di sini. Nah, teman-teman atur program di sini. Tekan P. Oke, kita buka kunci dulu. Kemudian teman-teman tekan P. Kemudian kita munculkan program ini untuk berlaku di semua hari. Jadi ini bagian atasnya sudah muncul semua. Nah, kemudian kita atur jamnya pukul 20. Kita mau mengatur jam nyalanya ampli ini misalnya pukul 4 subuh. Jam 5 subuh lah. Kita mau ampli ini on jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Kemudian untuk mematikan ampli ini kita bisa atur dia di jam 20.00
29. Nah, setelah ini muncul semua, kita atur jamnya pukul 20 dengan cara menekan H+ ini ya. 20.29. Untuk pindah ke menit, teman-teman tinggal tekan M+ ini. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman tekan program lagi satu kali, kemudian teman-teman tekan ini tanda jam di bawah seperti ini. Oh sorry, kita rubah ke 20.30. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita jadikan dia auto, posisinya auto. Jadi nanti amplinya akan mati dia di pukul 20.30 teman-teman. Nah, kita tunggu sampai arah pukul 20.30. Di sini posisi ampli sementara menyala, mengeluarkan bunyi. Kita tunggu sampai 20.30, maka timer ini akan memutus arus dari aki ke ampli. Nah, seperti ini cara kerjanya teman-teman. Jadi dia bisa memutus arus dari aki. Jadi selama misalnya kita ngatur jamnya, jam matinya 20.30, kita tadi nyalanya jam 5.0. Jadi selama itu juga ampli teman-teman bisa beristirahat. Jadi amplinya lebih awet, lebih tahan lama. Sebenarnya cara seperti ini bisa teman-teman aplikasikan untuk apabila teman-teman menggunakan listrik PLN juga. Jadi teman-teman tinggal mengambil colokan stekernya ini, kemudian teman-teman hubungkan ke timer listrik seperti ini. Nah, di sini kita coba misalnya tadi di sini dia aki, pemutus aki di sini matinya 20.30. Kemudian di sini kita mau ngatur 20.31 teman-teman. Jadi tekan program, tetap nyalanya jam 5 lewat. Kemudian kita program off-nya karena sudah lewat 20.31, kita jadikan 20.32 lah untuk mengetes. 20.32. Sepertinya dapat. Kita masuk ke 32.33. Jadi ampli ini bisa tetap nyala kembali dengan menggunakan listrik PLN. Kita posisikan dia di autonya di posisi auto on. Kemudian kita colok ke listrik PLN. Nanti amplinya akan nyala. Ini saya colok. Nah, itu amplinya akan nyala. Di sini kita lihat sepertinya lama sekali kalau 33. Kita rubah jadi 32 teman-teman. Jadi itu amplinya sementara nyala. Kemudian tekan program. Sudah lewat. Kita jadikan 33 aja lah. Oke. Nah, ini sementara kita tunggu, nanti amplinya akan mati di 20.33. Ini nanti lampunya akan mati di 20.33, berarti dia memutuskan juga arus listrik PLN menggunakan timer ini.
Jadi timer DC-nya bisa kita kombinasikan dengan timer AC seperti ini. Ini namanya timer AC. 55, 56, 57, 58. Nah, ini dia sudah berhasil mematikan ampli juga teman-teman. Itu amplinya sudah tidak nyala. Jadi nanti misalnya kita di sini kita bermain-main dengan timer DC-nya juga. Misalnya teman-teman mau nyalakan dia di 20.35. Kita buka kunci dulu. Kemudian masuk di program. Di sini kita mau nyalakan amplinya di 20.35. Wah, lewat. tadi kita nyalakan di menit 20 titik di jam 20.36. Kemudian tekan program lagi, kemudian kita tekan oke. Nanti amplinya kita tunggu menyala di 20.36. Jadi nanti kalau kita aktifkan timer ini berarti dia menggunakan tegangan dari aki ini, bukan menggunakan tegangan dari PLN. Tapi kalau saya sarankan sebenarnya ampli itu akan awet apabila listrik yang dia dapat itu lebih stabil masuknya. Maksudnya teman-teman bisa menggunakan aki agar ini aki kan dia listriknya searah. Jadi listrik yang masuk ke ampli itu lebih stabil dibandingkan dengan menggunakan listrik PLN. Seperti teman-teman ketahui bahwa listrik PLN itu spanningnya atau dayanya dia naik turun, itu bisa merusak ampli. Nah di sini 55, 57, 58, 59, 60. Nah ini nyala, amplinya sudah kembali menyala. Itu kita ilustrasikan misalnya pagi ya teman-teman. Mungkin dengan cara seperti ini teman-teman bisa membuat ampli teman-teman lebih awet. Jadi saya sarankan untuk pengaplikasian seperti ini cukup teman-teman menggunakan cas aki saja, kemudian ada akinya juga. Jadi untuk seperti ini sebenarnya saya lebih sarankan teman-teman untuk agar amplinya lebih awet, bagusnya itu menggunakan atau fokus menggunakan aki, karena aki tegangannya lebih stabil. Cuma teman-teman harus lebih perhatikan nanti teman-teman punya aki di dalam gedung sering-sering dikontrol. Jadi teman-teman hanya butuhkan cas aki, kemudian aki, kemudian teman-teman bisa rangkai seperti ini untuk mengistirahatkan ampli walet teman-teman. Karena dengan cara mematikan ampli itu misalnya 1 detik atau 1 menit itu bisa merefresh ulang file-file yang ada di flash disknya, sehingga biasanya flash disknya tidak gampang hang. Karena dengan cara seperti ini bisa mengistirahatkan ampli teman-teman untuk pendinginan. Jadi kalau di gedungnya kita itu kita istirahatkan ampli agar lebih awet teman-teman. Jadi misalnya kita itu istirahatkan ampli itu sekitar jam 11 malam sampai jam 2 kembali nyala. Itu lumayan beberapa jam itu amplinya istirahat, sehingga amplinya lebih awet. Lagian kalau berpikir secara logika, kalau tidak ada burung yang hantu atau tikus yang mengganggu di dalam gedung walet, tidak mungkin burung waletnya juga terbang keluar itu sekitar jam-jam 11-an sampai jam 2. Buat apa keluar
terbang malam-malam seperti itu. Jadi itulah waktu yang tepat untuk kita istirahatkan sejenak ampli walet di dalam gedung kita. Jadi sambil amplinya istirahat, otomatis tidak ada tegangan yang menghisap tegangan aki. Jadi otomatis casnya lebih fokus untuk mengisi akinya, dan ketika akinya sudah full, cas akinya kembali beristirahat. Perlu saya beritahukan kepada teman-teman juga, yaitu ampli Piro seperti ini agar lebih awet itu teman-teman harus lebih rajin membersihkan kipasnya ini dari tumpukan debu, karena sebenarnya ampli ini bagus, bisa mendeteksi aki kalau sudah full. Jadi kalau akinya sudah full dia akan istirahat. Tapi yang jadi permasalahan adalah biasa teman-teman tidak memperhatikan kipasnya sehingga kipas ini full debu, banyak debunya sehingga kipasnya tidak bisa nyala lagi. Akhirnya komponen di dalam cas aki ini menjadi panas dan tidak bisa bekerja maksimal, dan bisa terjadi cas akinya cepat rusak. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengambil semoga teman-teman bisa mempelajari skema kabel yang saya buat ini. Mohon maaf mungkin kabelnya agak semeraut seperti ini, tapi dengan kreasi teman-teman saya yakin bisa lebih rapi dari ini, karena ini hanya ilustrasi saja. Oke, jika ada pertanyaan seputar budidaya walet, maka teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar video ini. Saya doakan semoga apa yang direncanakan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala bentuk rezeki yang diberikan penuh dengan keberkahan. Amin.